Halo, perkenalkan nama saya Cornelia Krisentia Devi, NIM 185314147 dari Informatika Universitas Sanata Dharma. Dan saya Ibu Stigora Astika Pracana Dalam dengan NIM 185314136 dari Prodi Informatika Universitas Sanata Dharma. Kami akan mempresentasikan mengenai seminar kerja praktik kami dalam uji coba dan perbaikan sistem informasi penjadwalan Prodi Informatika. Program Studi Informatika Universitas Sanata Dharma sendiri sudah mempunyai sistem informasi yang dapat membantu dan mengefisiensi waktu dalam mengontrol administrasi mahasiswa. Sistem informasinya sendiri memiliki berbagai macam fitur seperti mengetahui kapasitas dalam sebuah mata kuliah, penjadwalan ujian, penjadwalan kolegium, dan pendadaran. Tetapi sistem tersebut masih baru dan belum dilakukan uji coba dan perbaikan sistem. Oleh karena itu, kami melakukan uji coba dan perbaikan sistem karena sangat dibutuhkan dan selalu dilakukan setiap kali sistem dikembangkan, dengan tujuan mengurangi kesalahan atau bugs saat sistem dioperasikan sehingga dapat beroperasi dengan baik dan dapat memudahkan kegiatan pengelolaan administrasi mahasiswa. Kali ini kami akan mempresentasikan sebelum dan sesudah sistem informasi dilakukan uji coba dan perbaikan. Yang pertama, kami akan mempresentasikan mengenai sistem yang belum diperbaiki. Nah, pada fitur pertama yaitu ada data mahasiswa. Pada fitur ini masih terdapat beberapa bug pada import file, seperti misalnya saat kita melakukan import, padahal tidak ada file yang diimport, maka program akan langsung menampilkan pesan error seperti ini. Kemudian selanjutnya saat kita melakukan import file misalnya daftar mahasiswa 2018, di sini tertulis 147 data, namun sebenarnya data itu hanya berjumlah 146 data entry. Itu juga merupakan salah satu kesalahan pada fitur data mahasiswa ini. Selanjutnya ada pada bagian detail, di mana saat kita melakukan edit data dan mengisi datanya, dan kita lihat pada detail, data tersebut tidak semuanya terupdate, di mana tadi kita telah mengidentifikasi bimbing dan IPK dan SS namun tidak terupdate. Baik, berikut adalah fitur data mahasiswa telah dilakukan perbaikan bug. Nah, pada saat dilakukan import pada file kosong, akan muncul pemberitahuan di mana tidak ada file yang diimport, jadi program tidak berhenti seperti sebelumnya. Selanjutnya, pada saat kita mengimport, sekarang jumlah antara file yang diimport dengan pemberitahuannya sudah sesuai, di mana sekarang jumlah 146 dan sudah sesuai dengan jumlah yang ada pada data. Kemudian pada detail mahasiswa, nah jika kita melakukan update, sekarang sudah terupdate, namun untuk dosen pembimbing itu tidak terupdate pada fitur ini, namun bisa diupdate pada jadwal kolegium. Karena pada saat penjadwalan kolegium lah data tersebut diupdate, diisi. Nah, bisa dilihat bahwa IPK dan SS sekarang telah terupdate. Selanjutnya pada fitur data dosen.
Pada fitur ini, kesalahannya mirip dengan fitur data mahasiswa, di mana saat dilakukan import, program akan langsung berhenti seperti ini. Dan kesalahan selanjutnya adalah apabila kita melakukan import file yang salah, itu masih bisa masuk datanya. Ya, jadi tidak ada filter pada program ini, sehingga perlu ditambahkan filter. Untuk data dosen sendiri, ini data tersebut diambil dari data presensi, sehingga tidak diimport, bisa dilakukan import data dosen secara manual, namun lebih banyak data itu diambil dari data presensi. Nah, berikut adalah setelah perbaikan sistemnya. Nah, jika kita melakukan import pada saat file itu kosong, sekarang sudah ada feedback sehingga program tidak langsung berhenti. Selanjutnya, apabila kita melakukan import file yang tidak sesuai dengan formatnya, maka akan diberitahu bahwa format file yang diimport itu salah, sehingga data tidak bisa sembarangan masuk ke dalam data dosen. Selanjutnya kita akan lanjut pada fitur data mata kuliah. Pada fitur ini tidak terjadi bug, sehingga tidak perlu dilakukan perbaikan sistem. Kemudian pada data ruangan, pada sebelumnya fitur ini tidak ada, sehingga fitur ini baru ditambahkan untuk menambahkan data ruang. Pada sebelumnya fitur ini sudah ada dan tidak terjadi kesalahan. Namun terdapat penambahan pada fitur, yaitu data ruang ujian, di mana fitur ini baru ditambahkan karena untuk memudahkan membuat sekretaris atau membuat jadwal ujian akhir semester atau ujian tengah semester untuk menentukan ruangan yang akan digunakan. Selanjutnya, pada fitur data ruang sidang, juga pada uji coba sebelumnya tidak terjadi bug, sehingga tidak ada perbaikan sistem pada fitur ini. Baik, selanjutnya untuk kapasitas kelas terdapat fitur presensi, di mana untuk import presensinya sendiri terdapat sebuah bug atau error seperti sebelumnya, di mana ketika kita import dengan file kosong, maka muncul tampilan error atau program akan berhenti secara paksa. Kemudian selanjutnya, ketika kita mengimport sebuah data dengan NIP dosen yang kosong, program akan menampilkan NIP random pada data dosen. Baik, diimport, lalu kita beralih ke data dosen, maka muncul NIP random atau angka random. Kembali ke data presensi. Selanjutnya, program belum bisa memfilter ketika format Excel tidak berada di page 1. Seperti contoh, maka akan menampilkan pesan error. Kita lihat kemudian di mana dalam Excel-nya berbentuk seperti ini. Jadi terdapat page double page 1 begitu,
dan program tidak bisa memfilter hal tersebut. Dan yang terakhir, ketika program diimport data banyak dan di salah satu data tersebut terdapat kesalahan format, maka data juga akan error, sistem akan error. Di dalam perbaikannya sendiri, yang sudah diuji coba dan diperbaiki, maka sudah ada filter yang menunjukkan bahwa format tidak ada file yang diimport. Kemudian untuk mengatasi dosen dengan NIP yang kosong, program akan menunjukkan NIP XXXX. Baik, jika dilihat dalam data dosennya sendiri, maka NIP-nya akan auto-generate kosong. Kemudian dalam mengatasi program yang terdapat kesalahan format Excel, maka program akan sudah teratasi dengan hal tersebut. Dan di sini sudah diberitahukan bahwa max dari file yang diimport adalah 20 file. Baik, selanjutnya dalam fitur laporan kapasitas kelas terdapat bugs, di mana bugs-nya hanya terdapat pada cetak Excel, yang di mana formatnya tidak rapih yang mengakibatkan bugs itu terjadi. Dan dalam perbaikan sistemnya, kami sudah melakukan pembetulan atau perbaikan menjadi seperti tampilan ini. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai fitur manajemen jadwal. Fitur ini berfungsi untuk membuat jadwal ujian akhir semester dan ujian tengah semester. Terdapat tambah ujian. Nah, di mana jika pada fitur ini belum dapat melakukan filter apabila sudah ada file yang ditambahkan. Nah, di sini terlihat bahwa fitur ini masih dapat menyimpan file yang sudah ada. Begitu juga pada fitur editnya. Nah, jadi tidak ada filter sama sekali pada fitur tambah ujian ini. Kemudian pada detailnya, ini berfungsi untuk menambahkan ujian ke mata kuliah yang ada. Di sini juga sama, tidak ada untuk ruangannya sendiri harus diisi terlebih dahulu pada fitur data ruangan. Oh, fitur ini pada
Selanjutnya pada fitur ini dapat menambahkan jadwal ujian pada masing-masing mata kuliah. Namun karena belum ada fitur untuk menambahkan data ruang ujian, maka fitur ini tidak dapat digunakan. Selanjutnya, fitur ini juga tidak dapat masih dapat menyimpan file di mana jika ruang ujian, tanggal, ataupun jamnya masih sama, sehingga fitur ini masih banyak terdapat bug sehingga perlu diperbaiki. Berikut adalah perbaikan dari fitur ini. Nah, berikut adalah program yang telah diperbaiki, di mana dan kita menambahkan file yang sudah ada, maka tidak bisa disimpan. Selanjutnya, begitu juga pada fitur editnya. File yang sudah ada, jika dilakukan pengeditan, tidak dapat dilakukan. Selanjutnya kepada bagian detail. Nah, pada bagian ini, sekarang fitur ruang telah dapat ditambahkan pada fitur data ruang ujian pada sistem data. Kemudian untuk waktu ini juga fitur ini bisa membuat program ini sekarang bisa membatasi apabila pada jam yang sama dan kelas yang sama masih digunakan. Nah, maka akan muncul feedback seperti ini jika ruangan masih tergunakan. Begitu juga apabila ada mahasiswa yang sedang ujian dan dijadwalkan ikut ujian pada jam yang bersamaan, maka akan muncul feedback bahwa ada mahasiswa yang berbenturan jadwal. Nah, selanjutnya pada fitur jadwal kolokium. Baik, selanjutnya pada fitur jadwal kolokium hanya terdapat satu bug, di mana bug-nya adalah tidak terupdate ketika mengisi dosen pembimbing. Seperti contoh ketika kita memasukkan NIM 001, 18 ke 001, dan dosen pembimbingnya, jika nantinya di dalam dosen pembimbing ini tidak terdapat deretan dosen, itu dikarenakan data dosen belum diaktifkan menjadi dosen atau wakaprodi atau kaprodi. Maka harus diaktifkan dulu, baru bisa muncul daftar deretan dosen. Untuk judul, dimasukkan. Untuk reviewernya tidak boleh sama dengan dosen pembimbing.
Untuk ruang ini dapat ditambahkan pada data di data ruangan sidang, sehingga dapat muncul pada deretan ruang ini. Kemudian bisa langsung ditambahkan data. Maka data yang ditambahkan tadi akan muncul di kolom awal jadwal kolokium. Baik, setelah data tersebut muncul di dalam fitur jadwal kolokium, maka kita bisa langsung lihat pada data mahasiswa dalam kolom dosen pembimbing. Di dalam Aryo Novianto Nugroho, kita sudah bisa melihat dosbingnya terupdate secara otomatis, yaitu Ibu Agnes Maria Pauline. Baik, selanjutnya pada jadwal pendadaraan. Pada fitur ini terdapat satu bug di mana terdapat apabila seorang viewer diwajibkan menjadi ketua penguji ataupun sekretaris penguji. Karena pada kenyataannya seorang reviewer itu tidak diwajibkan menjadi seorang ketua penguji atau sekretaris penguji. Seperti misalnya. Nah, di sini reviewer kita adalah Romo Kundoro. Nah, jika kita tidak menjadikan Romo Kundoro salah satu dari ketua penguji atau sekretaris penguji, maka di sini pun feedbacknya salah. Reviewer tidak bisa menjadi ketua penguji dan sekretaris penguji di saat bersamaan. Padahal di sini tidak bersamaan. Selanjutnya, agar dapat disimpan pada program sebelumnya ini harus antara ketua penguji atau sekretaris penguji haruslah Romo Kundoro. Nah, untuk itu pada program yang baru fitur tersebut telah diperbaiki. Nah, pada tambah jadwal pada fitur yang saat ini, misalnya di sini reviewer adalah Pak Eko Hari Permadi, tidak diwajibkan menjadi seorang ketua penguji ataupun sekretaris penguji. Data pun berhasil disimpan. Baik, sekian demo dari perbaikan dan uji coba program kami. Kami ucapkan terima kasih.